banyak yang bertanya kenapa nggak di lapangan? Karena satu lagi PPKM, kedua ada orang yang bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah hadir di dalam acara ini bersama dengan saya Abu Bakar bin Salim. Kata Nabi SAW, saya tidak hadir kalau dua hal ini apa? Maulid laki perempuan dicampur, kata Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya laki perempuan dicampur, nggak hadir Rasulullah SAW. Dan juga yang kedua, uang maulid dimanfaatkan. Maksudnya dimanfaatkan, ada orang ngasih buat pribadinya dia, bukan buat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak bakal hadir. Jadi mungkin segitu yang saya bilang. Kenapa di majelis? Makanya Al-Habib Mahdar bin Muhammad Al-Mahdar ketika bikin acara maulid pasti membaca maulid di sini dulu. Baca maulid, setelah itu ke lapangan. Para hadirin rahimakumullah. Dan saya lanjutkan susunan acara yang insya Allah dibacakan manaqibnya seorang makhluk yang mulia nanti oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, dan juga Al-Habib Mahdi membacakan risalah Syekh Abu Bakar bin Salim, manaqibnya Syekh Abu Bakar bin Salim, nggak lama, 15 menit atau 10 menit, dan dilanjut juga oleh Al-Habib Muhammad Habib Murtada bin Tahir, diterjemahkan oleh Al-Habib Anis Asgar. Dan saya ucapkan jazakumullah khairul jazak kepada yang hadir, yang membantu semua, semata-mata ini buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti ada terjemah mengenai sorbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sorban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rambut Rasulullah, keringat Rasulullah, dan bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya kasih kesempatan semua yang hadir nih, jamaah semua ngelihat, tabarukan, berdoa, mudah-mudahan semua Allah ijabah berkah dari Nabi Muhammad SAW. Kita hidup tidak ada harapan kecuali tidak ada harapan mengandalkan ibadah. Nggak ada, sholat kita udah nggak benar, ibadah kita nggak ada yang benar kecuali tanamkan cinta kepada Rasulullah. Itulah tanamkan cinta kita kepada makhluk yang termulia Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lain. Mulai dari sekarang tanamkan cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Memperbanyaklah selawat kepada makhluk yang termulia Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin rahimahullah, tidak panjang lebar saya langsung saja. Waladi Al-Habib Mahdi bin Rizki Asgar, sallu ala Muhammad. Bismillahi ma'asyaallah la yasuhu khairu ilallah. Bismillahi ma'asyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma'asyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma'asyaallah la haula wa la quwata illa billah. Uhaykum bi tahiyatil Islam, tahiyatan ahlal jinan. Uhaykum biha salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil maliki dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ala marrid zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, المنزه عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كان خلقه القرآن. أما بعد، فقال الله تعالى حكاية عن نبينا موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرة المكرمون والمحترم، جميع حبائبي الشرفاء، وجميع الأساتذة الفضلاء، وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan, keluarga besar Al-Habib Mahdar bin Muhammad Al-Mahdar. Ada duduk bersama kita guru kita semua, sekaligus ayahanda saya Al-Habib Rizki Mahdar bin Abdullah Segaf.
ada juga paman saya Al-Habib Syekh Mukhtar bin Muhdar Al-Muhdar, dan juga duduk bersama kita guru-guru kita para habaib. Alhamdulillah, malam hari ini Allah muliakan kita dengan Allah dudukkan kita dengan para habaib. Ada duduk di sini guru kita Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Murtada bin Tahir, dan banyak sekali habaib. Semoga dengan duduknya para habaib bersama kita semua, turunnya jutaan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya selaku perwakilan dari keluarga besar Al-Habib Muhdar bin Muhammad Al-Muhdar mengucapkan jazakumullah khairal jaza kepada antum-antum semua yang menyempatkan waktu antum untuk hadir ke tempat ini. Semoga amal kebaikan antum Allah balas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita giveaway besar-besaran. Tahu giveaway? Allah berikan kita anugerah yang begitu besar. Karena mengapa? Karena pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk mendengarkan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, apa giveaway dari Allah? Handphone, lebih dari handphone. Tingkat keliling Eropa, lebih dari itu semua. Apa? Yaitu Allah berikan kepada kita anugerah, dan Allah tanamkan sedikit kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah lipat gandakan kita kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menciptakan di muka bumi ini kaki, akan tetapi tidak semua kaki yang Allah ciptakan dapat melangkah ke majelis yang di situ disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menciptakan di muka bumi ini lisan, akan tetapi tidak semua lisan yang Allah ciptakan dapat bersalawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan di muka bumi ini hati, akan tetapi tidak semua hati yang Allah ciptakan. Bahkan Allah harapkan hati tersebut untuk terdapat di dalam hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita yang berkumpul di sini digerakkan oleh Allah. Kaki kita, kaki yang sering melangkah ke tempat maksiat, akan tetapi pada malam hari ini Allah ingin hapuskan dosa-dosa kaki kita dengan cara kita melangkah ke majlis yang di situ disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gerakkan lisan kita, lisan yang penuh dengan penyakit-penyakit lisan. Allah ingin sembuhkan dosa lisan kita dengan cara kita bersalawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah gerakkan pula hati kita, hati yang penuh dengan penyakit hati, akan tetapi pada malam hari ini Allah gerakkan hati kita untuk bersalawat kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita berkumpul pada malam hari ini. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Innallaha yaqsimul mahabbah kama yaqsimul arzaq. Sesungguhnya Allah membagi rasa cinta kepada hati kita seperti Allah membagikan rezeki. Ada si fulan cintanya sekian, oh ada fulan cintanya agak gedean, oh ada si fulan cintanya lebih besar lagi. Bagaimana cinta itu bisa diukur? Tergantung bagaimana pengorbanan kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bidzalika syahidun wa dalilu. Setiap hati cenderung mengikuti hati yang dicintainya, cenderung mengikuti orang yang dicintainya. Wa ma'i bidzalika syahidun wa dalilu. Dan dibarengi itu cinta kita yang Maha Pencinta perlu ada namanya dalil, perlu adanya namanya pembuktian. Amma dalilu idza dzakartu Muhammadan. Adapun dalil jikalau disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarat dumu'ul asyikina tasilu, mengalir air mata orang-orang perindu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul, kita bisa menyaksikan langsung sorban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
Tadi baru saja ayah anda saya mengatakan apa yang kita mau harapkan. Dosa kita begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang mahir sekali dalam berbuat dosa. Kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang sedikit sekali amal ibadahnya. Bahkan kita amal sedikit, belum tentu amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa harapan kita jika bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baru saja kita baca qasidah Nabika ya Habibu. Jikalau bukan engkau ya Rasulullah, siapa pelindung kita bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta lil halqi ya tabibu. Engkau adalah tabib, dokter dari seluruh makhluk manusia. Beliau adalah penyembuh hati kita, hati yang penuh dengan penyakit hati. Dahulu Madinatul Munawwarah, kota Madinah adalah kota yang penuh dengan penyakit. Bahkan orang-orang enggan untuk mendatangi kota Madinah. Karena kenapa? Karena di situ banyak sekali penyakit. Akan tetapi ketika Rasulullah datang, diganti namanya dari Yathrib menjadi Madinatul Munawwarah. Hilang semua penyakit yang ada di kota Madinah. Lantas bagaimana jika Rasulullah ada di hati kita? Lantas bagaimana jika Rasulullah yang menetap di hati kita? Semoga kita yang berkumpul di sini dapat dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dapat berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirat al hadirat rahimakumullah. Dan pada malam hari ini juga kita menghadiri haul dari Sultanul Auliya Sayyidina Imam Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. Sekaligus saya punya kakek Al-Habib Muhdar bin Muhammad Al-Muhdar. Semoga perkumpulan ini menjadikan bukti bahwa kita juga cinta kepada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga cinta kepada ahlul baitnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbatukum ala sirati asyaddukum hubban li ahli baiti. Sebenarnya kita, menetapnya kita di sirat adalah tergantung seberapa besar kecintaan kita kepada ahlul baitnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak cinta. Kita kurang pantas mengatakan cinta jikalau kita belum mengenal siapa sosok Syekh Abu Bakar bin Salim. Banyak sekali riwayat-riwayat ulama-ulama yang menceritakan kehebatan Syekh Abu Bakar bin Salim. Salah satunya pernah diceritakan ketika beliau ingin berguru dengan salah satu guru beliau yang bernama Syekh Ma'ruf Bajamal, yang mana Syekh Ma'ruf ini tinggal di kota Shibam, jauh dari kota Inat. Ketika itu beliau datang ke kota Shibam untuk belajar dengan Syekh Ma'ruf, akan tetapi tidak diterima oleh Syekh Ma'ruf. Wahai Syekh, ini putra Salim, ayahanda dari Syekh Abu Bakar bin Salim, ini orang wali, ulama juga. Tidak diterima tapi oleh Syekh Ma'ruf. Syekh Ma'ruf ingin melihat semangat dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah 40 hari di mana teriknya panas matahari dan dinginnya angin malam, akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim diterima oleh Syekh Ma'ruf. Orang-orang dulu beda dengan orang ayat, jelma bahalama beda dengan ayeuna, betul? Ari bahalama urang arek nuntut ilmu, arek pesantren teh kudu dites heula ku guru. Dia ngomong bahasa Sunda, ngatos teh? Ngatos. Ini orang-orang dulu ketika beliau belajar itu dites dulu sama gurunya. Nah, kalau sekarang kita mau pesantren tinggal masuk pesantren doang, gampang, betul? Kalau orang-orang dulu nggak, susah, harus ada tesnya dulu. Tesnya bukan hafalan, tapi mental kita yang dites oleh mereka. Nah, ini Syekh Abu Bakar bin Salim lolos tes mental oleh Syekh Ma'ruf Bajamal, diterima. Baru sekali belajar dengan Syekh Ma'ruf Bajamal, langsung kuat derajat beliau mengalahkan gurunya. Akan tetapi walaupun derajat beliau mengalahkan gurunya, beliau tetap ta'adduban, tetap akhlak beliau jaga kepada gurunya. Ini adalah salah satu adab murid kepada gurunya. Semoga kita semua di sini berkumpul dapat mencintai para ulama, dapat mencintai guru-guru kita. Fadha kalbun bihubbi ashabi kahfin fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammad. Anjing saja bisa mulia, bisa diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran karena kecintaannya kepada ashabul kahfi. Anjing, binatang yang ghairul muhtaram bahkan tetap bisa dihormati, diagungkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fa kaifa ashqa bihubbi ali Muhammad. Bagaimana aku bisa celaka
dengan kecintaanku kepada ahlul baitnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berkumpul di sini dapat dijadikan oleh Allah orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allah lipatkan kecintaan kita kepada Habibana Muhammad. Allah berikan kita cinta yang begitu besar kepada Rasulullah, kepada ahlul baitnya Rasulullah, kepada dzurriyyahnya Rasulullah, kepada ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yudhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruk wa natubu ilaik. Dan kita berdoa juga semoga Allah angkat semua wabah, semua penyakit yang ada di negeri kita tercipta. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wad dina wal zalati wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salah wal islam wal muslimin. Allahumma aslih ulata umurina waj'al Allahumma wilayatuna inda syafi man khafaka wa taqa. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari Al-Fakir. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang tidak pantas. Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada guru-guru Al-Fakir semua. Al-Fakir minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hakadha bihi namaguna lintisala lil amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazaa. Habib Mahdi. Ini saya mungkin. Doa yang berpanjang umurnya. Amin. Biar jadi anak yang soleh. Amin. Udah gitu aja. Langsung aja kita ini adalah kepada Al-Habib Murtado, diterjemahkan oleh Al-Habib Anis Asgar. Shallu ala Muhammad. يتكلم خلاص يكفي هو يكفي عني وعنه. يا حبيب الله قليل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حتى تدرك مقداره العظيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة، هذه الليلة النويرة، فنسأله كما جمعنا أن يكرمنا وأن يرفعنا وأن لا يصرف أحد من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وصلاح في المعنى والصورة. Al-Habib Murtado bin Abi Bakar bin Tahir mengawali ceramahnya dengan hamdalah, puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala selawat Fatih yang sama-sama sudah kita dengar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan berkah perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, dan tidak ada seorang pun yang berkumpul di malam hari yang mulia ini kecuali mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي في ما ورد في المولد: ولما كانت العناية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. هذه الخصوصيات لا زالت جارية ولا زال الله يختص بها من يشاء. الله يختص برحمته من يشاء. Di dalam Maulid Al-Habib Ali mengatakan bahwasanya ada karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang sembunyi, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia tersebut tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang
yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena karunia tersebut adalah karunia yang khusus, maka tidak akan mendapatkan kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ونحن في هذا المجلس نتعرض لهذه العنايات، نتعرض لهذه النفحات. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. Maka kita di malam hari yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, kita sedang menyambut daripada karunia tersebut. Kita sedang menyambut pemberian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan bahwasanya di setiap hari atau di waktu-waktu Allah Subhanahu wa taala membagikan karunia-karunia-Nya, fata'arraduha, maka sambutlah karunia-karunia tersebut. إذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم ارتاح لا تفكر، فالمخاوف كلهن أمان، لا كورونا لا فقر لا مرض لا شيء من المصائب. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. Katakan bahwasanya yang namanya karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika engkau akan mendapatkan karunia tersebut, engkau akan diselamatkan oleh Allah dari segala macam bahaya, baik dari penyakit, daripada bala ataupun dari corona sekalipun. Ketika kita mendapatkan pertolongan dari Allah, maka semua hal tersebut kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن ذلك قول المولى لسيدنا موسى الذي حفت به المخاطر من كل مكان، حفت به مخاطر فرعون الذي كان يذبح الأولاد صباح مساء وهو تربى في بيت فرعون، حفته العناية، قال ولتصنع على عيني. الله جل وعلا حط عليه عنايته فصارت المخاوف كأن لم تكن، وإن كانت كبيرة وإن كانت في نظرنا مستحيلة، إلا أنه إذا لاحظت عناية المولى جل وعلا ارتفعت كل المخاوف. Bagaimana kita lihat cerita Nabi Allah Musa alaihi salam, di mana ibunya khawatir akan keselamatan beliau, dan Nabi Allah Musa pada saat itu berada di rumah Fir'aun. Di rumah Fir'aun yang setiap saat akan membunuh siapa saja yang lahir daripada anak laki-laki. Tapi ketika beliau mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hal tersebut merupakan hal yang mustahil. Bagaimana Fir'aun membunuh setiap anak yang lahir di kota Mesir, sementara ada anak laki-laki yang berada di rumah Fir'aun, karena Nabi Allah Musa sudah mendapatkan pertolongan dari Allah dan perlindungan dari Allah, sehingga Nabi Allah Musa selamat daripada Fir'aun. هذه العنايات أبواب كثيرات لعناية المولى جل وعلا، من ضمنها أن تحسن مراقبة المولى جل وعلا فيك. لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابه. تتحقق هذه اللفظة العظيمة الجليلة مفتاح الجنان، لا إله إلا الله حسا ومعنى، لا إله إلا الله حصني. كلنا نقول لا إله إلا الله. ادخلوا في هذا الحصن تأمنوا من كل المخاوف، من أي مخاوف، لأننا إنما نحن بالله، إنا لله، نحن ملك لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابه. Dan kita tahu bahwasanya inayah dari Allah itu sangatlah banyak. Maka kita seharusnya selalu menolong inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu merupakan benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang masuk ke dalam bentengnya Allah, maka dia akan selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap saat bagi kita harus selalu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan علينا أن نطرح الأمان في قلوبنا في هذه الدنيا، لا نخاف إلا منه جل وعلا، لا يخيفك شيء،
قال لا يهولانك ولا يرحمانك، إنما هما خلق من خلق الله. هذا في البرزخ وهذا في الدنيا وهذا في كل وقت وفي كل حين. لا يهولانك، الأمر بيد المولى جل وعلا. الواحد لا يخاف إذا كان قالوا أبوه لا يزال عايش، إذا كان أبوك في الدار قال لا تخاف، لأنك لك سند، لك ظهر تستند عليه. فكيف إذا كان ربك الجبار، ربك الرزاق، ربك الخالق جل وعلا؟ الحمد لله معنا رب يا خير رب، كما يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي. Dinyatakan bahwasanya orang dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selalu merasa aman. Mereka tidak akan takut kepada siapapun. La yurhiban, sesuatu itu tidak akan mencelakakan engkau, tidak akan membinasakan engkau kalau engkau sudah mendapatkan perlindungan Allah. Dinyatakan bahwasanya orang ketika dijaga oleh orang tuanya, mereka merasa aman. Di situ ada orang tuanya. Bagaimana kalau yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala? نحاول أن نسترضي ربنا جل وعلا، نحاول أن نتقرب إليه فهو كريم محضر ليس بخيل. ربنا جل وعلا مستغن عن عبادتنا كلها، نحن الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا في هذه الجلسة من خلال هذه الكلمات لا أريد أن أطيل عليكم، لكن نخرج بأمان طالما معنا ربنا، معنا رسول الله، معنا السلف الصالح. إذا لا نخاف، لكن نتحدث بهذه المعية، نفرح بهذه المعية، وبعد يطرح الله سبحانه وتعالى الأمان في القلوب في الدنيا وفي البرزخ، ويوم القدوم على هذه مولانا علام الغيوب جل وعلا. Dinyatakan bahwasanya kita ketika kita senantiasa mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukanlah zat yang bakhil. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun. Allah sebetulnya tidak butuh. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada siapapun. Maka ketika itu kita diperintahkan untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وهذه والبلاد الإسلامية كلها الأمن والأمان. المولى سبحانه وتعالى الأمن والأمان في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, jazakumullah khairul jazaa Al-Habib Muhammad bin Tahir dan Al-Habib Anis Asgir. Baik, selanjutnya kita langsung sambut Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. فقال عز من قائل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لترفع له درجاته في الجنة. قال أي رب أن لهذا؟ قال باستغفار والدك لك من بعدك. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Yang sama kita hormati para habaib, begitu banyak malam ini hadir bersama di tengah-tengah kita. Sepertinya kayaknya namanya nggak bisa saya sebut semua satu persatu. Berkhusus keluarga besar Al-Habib Al-Hadar bin Muhammad Al-Mahwar, Al-Habib Rifki, Al-Habib Syekh, Wakafat Ustaz Al-Habib dan juga semua keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sehat afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, insyaAllah amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Mukarram Al-Habib Murtada bin Abi Bakar bin Tahir yang sebenarnya sudah memberikan motivasi yang luar biasa yang bisa buat bekal hidup kita. Sebenarnya ceramah beliau yang singkat itu bisa buat bekal hidup kita kalau kita resapi betul-betul. Wakafatil habaibul mayamin, mohon maaf yang namanya tidak bisa saya sebutkan, para hadirin hadirat, para ajengan, mungkin ada asatidz di sini.
Mudah-mudahan kita di malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan pulang dari sini tidak ada satu pun dari antara kita kecuali kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap orang yang hadir di sini pulang imannya bertambah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah jaga iman dan Islam kita sampai kita meninggal dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita yakin bahwa ini malam kita husnudzan kepada Allah, bahwa malam ini Allah Subhanahu wa taala turunin rahmatnya ke tempat ini. Kita yakin apa enggak kira-kira? Tempat ini diturunin rahmat sama Allah, yakin apa enggak? Walaupun keyakinan kita beda-beda mungkin ya. Allahumma inna lana tama'an fi rahmatikal khassah fala tuhrimna. Tadi kita baca doa Maulid, ya Allah, kita punya semangat, kita punya ambisi, pengen banget mendapatkan rahmat-Mu yang khusus ya Allah. Fala tuhrimna, jangan Kau jauhkan kami dari rahmat-Mu, jangan Kau haramkan kami. Kita punya tamak, kalau kata bahasa kita ini tamak, kita ini rakus pengen dapat rahmat-Mu yang khusus. Fala tuhrimna, jangan Kau haramkan kami ya Allah. Wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaik fala tukhayyibna. Ya, kita punya husnudzan kepada Kau, kita berberingangka kepada Engkau, jangan Kau kecewakan kami ya Allah. Tadi kita baca doa itu yang diwakilin sama Habib Al-Habsyi dan kita aminin, maka kita husnudzan sama Allah. Dan Allah sudah mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna bima syaa, silahkan dia mau sangka apa sama aku, dia akan mendapatkan itu. Ini malam kita husnudzan sama Allah, bahwa kita yang hadir sini semua diampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita husnudzan sama Allah, kita berbaik sangka, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Dosa-dosa kita diampuni, hajat dikabulkan, dan mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Amin. Setelah kita hidup panjang umur dalam sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ini malam rahmat sudah pasti turun. Cuma kalau kita iseng-iseng tanya, siapa orang yang paling banyak dapat bagian rahmatnya dari Allah di acara kayak begini? Enggak semua orang dapat sama. Ada yang dapat sekian, ada yang dapat banyak, ada yang dapat lebih banyak lagi, dan ada yang dapat paling banyak. Tadi Habib Murtada sudah mengatakan, tempat-tempat kayak begini waktunya kita nyambut anugerah Allah. Kita sambut. Ntar kita pulang, kita sambut, ada yang dapat secomot, karena dia nyambutnya cuma secomot doang. Ada yang nyambutnya seember dan seterusnya. Nah, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar yang di Jeddah almarhum beberapa tahun yang lalu, beliau pernah ditanya oleh seseorang, ya Habib, kalau ada acara-acara yang baik dan turun rahmat Allah, turun anugerah-anugerah batin di acara tersebut, siapa orang yang paling banyak dapat anugerah dari Allah di setiap acara baik atau di hari-hari kebaikan yang Allah turunkan rahasia-rahasia batin itu, siapa yang paling banyak dapat? Beliau mengatakan, orang yang paling banyak dapat anugerah dari Allah di setiap acara-acara baik atau di setiap momentum-momentum yang baik adalah orang yang merasa dirinya paling hina di tempat tersebut, orang yang merasa dirinya paling banyak dosa, orang yang merasa dirinya banyak kurang ibadah sama Allah, orang yang merasa malu sama Allah Subhanahu wa taala, hancur hatinya sama Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang paling banyak dapat rahmat. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa bertanya, ya Rabb, Engkau rahmatmu paling banyak di mana? Allah mengatakan, ana 'indal munkasirah qulubuhum min ajli. Aku selalu menyertai bersama orang-orang yang hatinya terenyuh, malu, merasa banyak kekurangan karena malu kepada aku rahmat aku banyak, aku tumpahkan kepada orang-orang seperti itu. Jadi acara-acara kayak begini banyak tumpah rahmat Allah, kita manfaati, kita bahwa kita ini memang banyak kekurangan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya kita pulang bersama dapat banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan juga hal-hal batin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral ikhwan, ini malam kita kumpul di sini memperingati haulnya Syekh Abi Bakar bin Salim yang udah nggak perlu dibicarain lagi siapa ini beliau. Beliau adalah fakhrul wujud, beliau adalah sultanul auliya di zamannya, atau beliau ini adalah orang yang paling sempurna ikut Nabi Muhammad di zamannya.
Kita sering dengar istilah wali kutub atau istilah pimpinan para aulia. Para ulama mengatakan orang yang paling sempurna langkahnya mengikuti Nabi Muhammad, dialah itu Sultanul Aulia. Jadi kalau kita bayangin Syekh Abu Bakar bin Said kagak bakal mulia sehebat begini kalau nggak ikut Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh secara total. Sebutin siapa orang yang pernah kita dengar kemuliaan yang begitu tinggi, siapa? Semuanya ikut Rasulullah, nggak ada satu. Ulama mengatakan bahwa ilmu itu nggak bikin orang mulia. Kalau ilmu bikin mulia, iblis mulianya kayak apa? Dan begitu juga apalagi harta, apalagi jabatan, apalagi pengetahuan dan lain sebagainya. Yang bikin kita mulia adalah kalau kita betul-betul ikut Nabi Muhammad SAW. Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abdul Rahman As-Suggaf, Al-Habib Abdul Idrus Al-Akbar, juga Imam Haddad, Umar radhiyallahu anhu, semua itu para wali-wali itu. Mereka kenapa bisa tinggi derajatnya? Kuncinya karena mereka ikut Rasul. Al-Imam Al-Haddad mengatakan wa'alam bi anna al-khair kullahu jma' dhimna ittiba'i lin-nabi al-musyaffa'. Ketahuilah semua pintu kebaikan itu semuanya kumpul dalam mengikuti langkahnya Rasulullah SAW. Jadi orang yang bisa ikut Nabi Muhammad, dia dapat segala kebaikan apa adanya. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau enggak mulia kecuali karena beliau benar-benar istiqamah mengikuti langkahnya Rasulullah SAW. Dan itu langkahnya para habaib, para leluhur kita. Al-Habib Al-Haddad mengisahkan di dalam kitab Risalah Muawanah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ketika beliau mendengar ada seorang yang terkenal, katanya masyhur, dia ini wali Allah, dia katanya min rijalillah, katanya orangnya orang hebat. Akhirnya beliau mengajak murid-muridnya untuk menjumpai al-imam orang tersebut. Abu Yazid ini mengajak murid-muridnya, ayo kita temui orang soleh ini. Akhirnya beliau pergi jalan di perjalanan yang kagak sebentar, bukan pendek, perjalanannya lumayan jauh. Begitu sampai di kampung orang tersebut, beliau tanya sama penduduk situ, yang mana rumahnya Fulan bin Fulan, atau anda kenal kan Fulan bin Fulan yang katanya masyhur, orang masya Allah banget. Ini orang yang ditanya bilang, oh itu orang itu. Dari jauh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami melihat orang ini lagi ngeludah ke tembok masjid. Ngeludah ke tembok masjid. Dari jauh dilihatin nama Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ini orang yang katanya terkenal, kewaliannya hebat, masya Allah, ngeludah ke tembok masjid. Langsung bilang sama muridnya, pulang, kita pulang. Nah, guru, Syekh, kita di jalan jauh-jauh menemuin orang hebat, begitu depan mata kita tuh orang, kok kita tinggalin pulang? La yu'man ala asrarillah man lam ta'addab bi adabi syari'ah. Beliau mengatakan tidak mungkin Allah berikan rahasia batin, Allah akan menjadi kekasihnya orang yang tidak betul-betul menjaga adab syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini bukan orang hebat Tuhan. Jadi orang-orang hebat itu patokannya mereka ikut Nabi Muhammad SAW. Termasuk Syekh Abu Bakar bin Said yang udah kita nggak bisa ceritain, masya Allah. Dan kita, saya termasuk orang yang kagum banget. Kita semuanya kagum sama Syekh Abu Bakar bin Said. Nah, Habibul Habib ini salah satu cucu yang malam ini juga kita peringati haulnya, dan kita yakin Habib Mahfar dan juga orang-orang yang tentunya serombongan dengan beliau insya Allah udah kumpul sama Syekh Abu Bakar bin Said. Yakin nggak? Yakin kira-kira? Jadi orang-orang soleh itu mereka yang ibadah luar biasa, mujahadah, capek itu bukan main. Ya Syekh Abu Bakar bin Said itu kan ibadahnya luar biasa. 15 tahun duduk tawarruk, mujahadahnya luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mau ngirangin hamba yang soleh pakai cara macam-macam. Di antaranya cara Allah menghargai hamba yang soleh adalah cucu-cucunya dikumpulin sama beliau. Sahabat Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'mini ma'ahu fi darajatihi fil jannah. Ibn Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala bakal kumpulin cucunya orang soleh, orang mukmin bareng sekelas di surga nanti. Tapi kan ini cucunya kagak sehebat engkongnya. Wa in kanu dunahu fil amal. Walaupun cucunya itu
di bawah kakeknya dalam beramal. Kenapa Allah mau kayak begitu? Litaqarra bihi ainuh, supaya Allah bikin senang orang yang soleh tadi. Kemudian Ibn Abbas habis menjelaskan ini, beliau baca ayat Quran, walladzina amanu. Ini disebutin dalam Quran, ini maknanya. Kata Ibn Abbas, saya ngomong kayak begini bukan sembarangan ya. Ini bukan sembarangan, sahabat Nabi nggak pernah membuat sesuatu dalam hal agama, nggak pernah. Ini yang saya sampaikan adalah manifestasi dari ayat Al-Quran yang bunyinya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, Syekh Abu Bakar Sari, Imam Haddad, Imam Al-Attas, Imam Fulan, beruntung ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kemudian anak cucunya yang ngikutin kakeknya dalam keimanan. Allah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama kayak Syekh Abu Bakar Sari. Fikihnya sama, madhabnya Syafi'i sama, imannya sama. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah bilang. Cucu-cucunya, keturunan-keturunannya kita kumpulin bareng, tumpukin sama kakek-kakek. Wa ma alatnahum min amalihim syai', dan kita gak kurangin amal mereka sedikit. Apakah dengan cucunya dikurangin terus kurangin sedikit derajat orang soleh? Enggak dikurangin, tetap awet sempurna derajatnya. Dikumpulin Habib. Enak ya, jadi cucu orang soleh, enak gak kira-kira? Makanya kita yakin Habib Mahwar kumpul sama Syekh Abu Bakar Sari, yakin. Allah yang bilang di Al-Quran, Ibn Abbas masih keterangan luar kathir, keterangannya banyak keterangannya. Kumpul. Wah Habib enak apa Habib itu jadi cucunya orang besar, jadi cucunya wali Allah, enak. Kira-kira yang bukan cucunya wali Allah bisa gak Habib? Bisa, ngaji sama mereka. Baca kitabnya, baca wiridnya itu. Antum intamu bikin nisbah kepada orang-orang soleh tersebut, datang berguru kepada para habaib yang silsilahnya nyambung kepada mereka, karena nasab ilmu lebih kuat daripada nasab darah. Kalau antum duduk kepada para habaib ngaji, yang habibnya guru kepada habib, yang berguru kepada habib, kepada terus sampai ke atas ini, habib-habib ini guru-gurunya terus nyambung sampai ke Rasulullah SAW, sampai ke ayah-ayah mereka, dapat sama. Beruntung tuh jamaah umat Islam yang mau duduk, mau belajar ilmu, mau talaki, ngambil ilmu sama para habaib, yang para habaib itu punya gurunya, guru satu kepada Imam Haddad, Syekh Abu Bakar Sari, dan begitu seterusnya, termasuk mereka. Al-Imam Ahmad As-Sawi dalam tafsir mengatakan dzurriyyah di sini bukan cuma anak biologis, tapi juga anak ideologi, anak pemahaman, anak ilmu, sama, bahkan lebih kuat kata begitu. Hadirin sekalian yang terakhir, rahimahullah Habib Mahwar. Ya Habib Mahwar, masya Allah, abah saya kakak beliau satu ibu. Ya, jadi Habib Mahwar ini saya ingat dulu waktu anak masih mondok. Dulu abah saya ini Habib Mahwar tiap tahun bikin acara di Kampung Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, tempat yang sekarang ada pesantren kecil-kecilan yang saya asuh, pesantren Darul Dakwah. Itu dulu masih zaman hutan tuh, Habib Mahwar tiap tahun hadir, tiap tahun. Sampai kita kadang-kadang pulang bareng sama beliau kan. Sampai abah anak udah meninggal, beliau tetap datang tuh, nengokin kita tuh, tetap datang. Bikin acara, ya dong, tiap tahun biasanya maulid kayak abah dulu bikin. Iya udah hadir. Kadang-kadang beliau batalin acara yang lain demi hadir ke tempat kita, masya Allah. Ya, masya Allah. Dan dulu waktu pertama nih, anak pertama dua masih mondok. Saya tuh masih mondok, masih ceramah repotan, masih nggak bisa apa-apaan. Biasa yang namanya orang tua kadang-kadang kalau anaknya lagi mondok terus pas liburan pulang di rumah bikin acara, biasanya orang tua pengen tuh nampilin anaknya begitu. Ya, akhirnya abah anak suruh baca qasidah apaan kata abah saya dulu. Ada Habib Mahwar sih. Terus saya belajar ceramah sedikit-sedikit. Itu Habib Mahwar bisa banget ngirangin. Nanti jangan lihat pun macam-macam. Anak terharu banget sama beliau, masya Allah. Beliau ini bisa banget ngehargai padahal kita tuh masih kecil. Terus maju, terus nyemangatin. Jadi beliau ini
orang yang luar biasa yang kita kagumin banget, bisa menghargai orang, nggak mandang sebelah mata walaupun orangnya jauh di bawah kita, ponakan dan umur kita jauh di bawah beliau, tapi beliau tetap menghargai, tetap support, tetap Masya Allah, sampai orang tua kita dunia tetap beliau datang kadang-kadang. Jadi Masya Allah, orang yang sangat bisa menghargai orang lain, dan kita yakin Insya Allah beliau ini di surga Insya Allah bersama Syekh Abu Bakar bin Salim, bersama Rasulullah SAW. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul mengatakan, khalaqahu rabbuh rahmatan lil anam, fa kaifa ma yarham banina. Allah ciptakan Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Rahmah lil anam, kasih sayang untuk seluruh manusia. Enggak mungkin anak cucunya agak disayang kalau orang lainnya disayang banget sama Rasulullah SAW. Jadi kita yakin Insya Allah beliau dan orang-orang tua kita Insya Allah, dan orang-orang mungkin teman-temannya di sini yang pada duduk nih, ini orang tua beliau juga teman-teman Habib Mahmud, juga teman-teman orang-orang sama, amin kita semuanya nih. Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar, Habib Ali bin Syahab, pokoknya berat Bogor nih. Tapi kayak satik-satik biasa bahasa Bogor gitu ya, karena lu pernah tinggal di sini tuh. Malam itu. Hasil ini beliau Masya Allah, mudah-mudahan kita husnuzon sama Allah ya Allah. Kita nggak cuma kumpul di dunia, mudah-mudahan ya. Kita Insya Allah kumpul di akhirat. Kalau amal nggak ada, tadi kita amal nggak ada. Tapi kita yakin Insya Allah kita punya orang-orang ma'an Arab ya akhirat. Kita punya Allah baik banget. Kita punya Nabi Muhammad baik banget. Kita punya leluhur kita yang nggak mungkin ngediamin kita, nggak mungkin. Mereka Insya Allah dengan inayahnya, Insya Allah dengan riayahnya, Insya Allah kekurangan-kekurangan kita ditutupin dengan doa-doa mereka. Terakhir sebagai penutup, ada sebuah riwayat hadis. Ya, ini mungkin khususnya buat kita yang masih pada hidup, khususnya saya Al-Fakir yang masih banyak kekurangan kita ini. Kita sekarang memperingati haul orang yang sudah meninggal. Orang yang meninggal itu di alam barzakh, mereka tahu keadaan kita ini sekarang, kita haulkan sekarang berasa. Baik itu Habib Mahmud ataupun orang-orang tua kita, karena di sini kita baca wali jami, wali walidina, wa walidikum, wali jami. Kita bacain itu mereka semua. Ada sebuah hadis riwayat yang mengatakan, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa agaribikum min al-amwal. Sesungguhnya tingkah laku kalian, perbuatan kalian, amal kalian dilaporkan kepada kerabat kalian, orang tua kalian, famili kalian yang sudah meninggal. Jadi kita ini sekarang di dunia ngapain? Mereka yang di alam barzakh dapat laporannya. Orang-orang tua kita tahu kita ngapain aja di dunia, sekarang mereka tahu. Makanya kita suka baca doa birrul walidain. Al-Imam Abil Hub Al-Tarimi itu di situ ya. Ya Allah, jangan kau laporkan perbuatan kami kepada orang tua kami kecuali yang baik-baik aja ya Allah. Ketika kau laporkan amal-amal kami, tolong laporin yang baik-baik aja ya Allah dengan anugerah ya Allah. Jadi memang ada laporan itu ada. Terus kata Rasulullah SAW, fa in wajadu khaira. Kalau mereka para orang-orang tua kita, famili kita ngelihat laporan tingkah laku perbuatan kita yang masih pada hidup baik, istabsyir, hamidullah. Mereka bersyukur kepada Allah, mereka girang, senang, bukan main. Ya Allah, alhamdulillah, anak saya, ponakan saya, cucu saya, fulan-fulan girang tuh orang tua kita. Wa in wajadu ghaira dzalik. Tapi kalau mereka lihat tidak seperti itu, kurang baik kita, lihat mereka nggak diam, mereka berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, tolong jangan wafatkan mereka dulu sebelum kau berikan mereka hidayah sebagaimana kau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Doa orang-orang tua kita di alam barzakh, orang tua kita masih mendoain kita walaupun pahalanya udah nggak ada, inqata amaluh, pahala udah nggak ada, tapi doa mereka masih bisa. Kita ziarah kubur minta doa sama Habib Habib Muhsin Al-Atas, minta doa kabul hajat, mereka bisa minta kepada Allah, bisa minta mereka. Jadi acara seperti ini adalah acara-acara yang insya Allah kita yakin akan membawa perubahan dalam kehidupan kita, insya Allah akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya kita bakti kepada orang tua kita dengan acara seperti ini, mudah-mudahan dengan keberkahan para leluhur kita, keberkahan Rasulullah SAW, mudah-mudahan sisa hidup kita bisa jadikan lebih baik lagi dari sebelumnya. Kekurangan-kekurangan kita mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga anak cucu keturunan kita dari fitnah zaman dan ahli zaman insyaallah. Ala hadhihi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kesalahan atau kata-kata yang kurang baik, kurang tepat, itu kekurangan dan kelemahan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.